Satu lagi seorang ulama hadis namanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i. Orang semuanya banyak itu kitab-kitab hadisnya. Dia sudah mengatakan Ba'lawi Al-Ahdal Al-Qudaini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kenyataan. Kalau kamu bicara genre keilmuan, bicara level pencapaian keilmuan, bicara hierarki keilmuan, bicara grade ulama, maka kalau kamu cari siapa yang membatalkan Ba'lawi, ketemunya di grade tertingginya ulama Wahabi. Jangan ada dusta di antara kita. Kamu harus terima kenyataan itu, kamu harus pakai, kamu harus sematkan kenyataan itu, tidak boleh ditolak, karena itu kenyataan. Buat mereka Ba'lawi, buat mereka kabaib, buat mereka Ba'lawi, buat mereka kabaib, bangsat alaihim laknatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jazakallahu wa iyyakum min ahli al-khairi was sa'ada fi dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum fi dinina wa dunyana wa ukhrana wa dinikum wa dunyakum wa ukhrakum. Wa sahalallahu umurana wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syairil alam khosatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Ini menuju hari raya Idul Adha. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang Allah berikan mereka rezeki melaksanakan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur dan sa'i yang masykur. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura waj'al sa'yahum sa'yan masykura. Amin Allahumma amin. Sebelum ini kita mendengar ada narasi dari Rais Am, ada Wahabi di balik isu nasab ini. Sebetulnya itu bukan mengatakan Kiai Haji Imaduddin adalah Wahabi, tidak mengatakan bahwa yang membatalkan nasab ini adalah Wahabi, tetapi memang kenyataannya kalau kita simak narasi dari Kiai Haji Imaduddin sendiri, siapa yang beliau sebut tadi itu adalah Syekh Muqbil Al-Wada'i Al-Hadrami. Semua orang tahu bahwa beliau itu adalah Wahabi tulen. Bahkan masyhur sekali beliau itu mengecam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu di dalam masalah hadis itu dhaif, di dalam masalah fikih la yu'tamad, tidak boleh dijadikan sandaran. Artinya sebetulnya kalau kamu cerdas, kalau kamu memahami polemik ini secara real, kamu juga tidak akan menolak kalau Kiai Haji Imaduddin itu ya ikut ulama Wahabi Syekh Muqbil. Karena kebetulan sama. Dan yang pertama kali adalah Syekh Muqbil, lebih dulu dari Kiai Haji Imaduddin. Tidak mungkin Syekh Muqbil ikut Kiai Haji Imaduddin. Tetapi yang pasti adalah Kiai Haji Imaduddin itu mengikuti Syekh Muqbil. Ya entah merasa kebetulan ada yang sama, bagaimanapun yang pertama itu diikuti oleh yang selanjutnya. Itu sudah hukum alamnya begitu. Sebetulnya saya agak menyayangkan kenapa Kiai Haji Imaduddin harus menyebut-nyebut nama Syekh Muqbil. Apakah karena nggak ada lagi ulama lain yang masyhur, yang mu'tamad, yang mu'tabar, yang membatalkan Ba'lawi, sehingga ketika ingin mencoba mencari cantolan, ingin mencoba mencari pegangan, ingin mencoba mencari ulama yang lebih masyhur dari dirinya, mau nggak mau yang disebut adalah Syekh Muqbil Al-Wada'i. Ini kenyataan, Pak. Nggak bisa kamu temukan ulama yang sunni yang membatalkan Ba'lawi. Nemunya ya begitu. Atau maksa yang selain Wahabi, maksa Mufti Yaman lewat Facebooknya. Padahal sudah dikonfirmasi secara narasi video bahwa Mufti Yaman itu Syekh Samsuddin Sayyid ya, Syarifuddin itu tidak punya akun medsos apapun, Facebook atau YouTube atau apa namanya, TikTok dan sebagainya, Instagram dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Kiai Haji Imaduddin ini ikut ulama Wahabi, itu kenyataan. Memang yang pertama kali yaitu. Artinya sebelum Kiai Haji Imaduddin sudah ada. Kalaupun mau sebut yang lain, Syekh Sukri Murad ya sama. Sama-sama orang Wahabi. Jadi bukan kita yang bilang Kiai Haji Imaduddin ini ikut Wahabi, bukan. Kenyataannya memang begitu. Bahkan dikonfirmasi sendiri. Ada Syekh Muqbil ya. Gus Jazuli juga mengatakan begitu. Agak-agak risih kalau ada orang yang nahdiyin menggelari ulama Wahabi sebagai al-muhaddis.
agak-agak ya, walaupun bagi saya ya nggak apa-apa lah, kita apresiasi keilmuan seseorang walaupun berbeda dalam manhaj. Tetapi kalau Anda puji karena sedang Anda ingin ikuti, coba cross check yang lain, di fatwa-fatwanya yang lain tentang tasawuf, tentang ziarah kubur dan sebagainya. Ini kenyataan, Pak. Makanya selalu bilang di kelompok sebelah ini memang agak krisis. Yang selalu tampil berkuar-kuar itu ya siapa lagi? Said Qori. Kita tahu seperti apa. Ya ketika mencoba mencari cantolan ke atas, ketemunya Syekh Mukbil. Nggak ketemu dengan ulama-ulama keren ya, yang Sunni. Nggak ketemu. Kenapa? Karena kalau mau pakai yang Sunni, yang keren, itu nanti mentoknya di Ibnu Hajar Al-Haythami, mentoknya di Said Murtado Az-Zabidi, mentoknya di Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhan, mentoknya di mufti atau ulama Madinah di abad ke-13 yang memuji luar biasa kepada Ba'alawi. Tidak ada yang meragukan Ba'alawi. Jadi ini kenyataan, Pak. Kamu harus terima itu. Kalau kamu mengikuti Kiai Haji Imaduddin, otomatis kamu mengikuti Syekh Mukbil. Itu kenyataan. Kamu tidak akan temukan ulama Sunni di atas Kiai Haji Imaduddin yang membatalkan Ba'alawi. Nggak akan kamu temukan. Sekali nyari, ya nemunya Syekh Mukbil yang keilmuannya jelas di atasnya Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin bukan siapa-siapa di bawah Syekh Mukbil. Apa buktinya? Ya, Syekh Mukbil itu masyhur, Pak, dirujuk bahkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Tapi Kiai Haji Imaduddin siapa ulama yang merujuk beliau? Ada nggak? Apa ada yang kenal Kiai Haji Imaduddin ini karyanya dirujuk oleh ulama internasional? Apa ada yang tahu? Ada yang namanya Imaduddin Usman Al-Bantani? Ya kan masyhurnya mungkin di pengikutnya, yang dirujuk oleh youtuber-youtuber yang ikut-ikut itu. Jadi ini kenyataan. Kalau kamu bicara genre keilmuan, bicara level pencapaian keilmuan, bicara hierarki keilmuan, bicara grade ulama, maka kalau kamu cari siapa yang membatalkan Ba'alawi, ketemunya di grade tertingginya ulama Wahabi. Jangan ada dusta di antara kita. Kamu harus terima kenyataan itu, kamu harus pakai, kamu harus sematkan kenyataan itu, tidak boleh ditolak, karena itu kenyataan. Kecuali nemu ulama yang Sunni, Syafi'i lah, Maliki lah, Hanafi lah, muftinya lah, yang sama dengan Kiai Haji Imaduddin atau yang dirujuk oleh Kiai Haji Imaduddin, kenyataannya enggak, memang enggak ketemu. Nggak ketemu. Ya kalau di Indonesia mungkin ketemunya Gus Abbas mungkin. Atau ketemunya Kiai Nur Ihya, atau ketemunya Gus Jazuli, atau ketemunya siapa? Kamu bicara keulamaan di Indonesia yang tertinggi Rais Am, jelas ya. Jauh berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin di timur, Rais Am di barat ya. Itu kenyataan, Pak. Kamu tanya kepada pesantren Masyayikh Lirboyo misalnya, Masyayikh Syarang misalnya, Masyayikh Pondok Pesantren Jawa Timur misalnya, nggak ketemu, Pak, nggak ketemu. Ini menjadi tolak ukur bagi kita, atau apalagi bagi orang yang nggak mengerti soal ini. Kamu lebih percaya yang mana? Lebih percaya segelintir orang ini saja atau mayoritas ulama? Dan orang yang berpendapat atau yang menjelaskan pendapat mayoritas ulama ini, kamu tuduh merasa paling benar hanya karena mengkritik atau menyalahkan Kiai Haji Imaduddin yang kamu dukung. Padahal Kiai Haji Imaduddin itu tidak percaya kepada siapapun di seluruh dunia ini kalau tidak membatalkan Ba'alawi. Ini, Pak, kalau kamu waras, tidak sentimen, mudah memahami ini. Allahumma tina ada sabil. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.